cerita ini kalau saya boleh katakan ini proses yang cukup panjang ya kan. Dari tahun 2009 ini kita sudah mulai kita mendapat izin coba siaran, terus 2012 mendapatkan izin MOOC. Jadi perjalanan panjang sekali. Free to air bermigrasi ke format HD kita tahun 2017, 2019 mendapat izin 12 provinsi, lalu kita mendapat izin tahun 2021 dengan 9 provinsi. Jadi ini sebuah keniscayaan dan kita adalah salah satu grup ya, salah satu mungkin dari grup Transmedia yang selalu konsisten mendukung upaya ini gitu ya, karena bagaimanapun di Asia Tenggara kan tinggal Indonesia dan Timor Leste, jangan sampai kita kesalip sama Timor Leste dalam hal ini untuk kemajuan digitalnya gitu. Jadi kesiapan kami jelas dari mulai 21 provinsi kita sudah yang tersebar dari NAD, Sumut, Riau, Kepri, Jambi sampai ujung Papua kita sudah siap. Di site transmisi hampir 60 transmisi kita sudah siap semua. Dan juga alhamdulillah rekan-rekan dari CNN, CNBC juga bisa tayang di 21 provinsi yang ada dan sudah mendapat uji layak operasi dan mendapat IPP tetap. Jadi intinya kami dari grup Transmedia sudah siap untuk menjalankan amanah Undang-Undang Cipta Kerja di tahun 2020. Baik, Pak Noko, apa saja yang sudah dilakukan Transmedia untuk mendukung migrasi TV ini? Kalau yang dilakukan Transmedia saat ini sebenarnya yang pertama kalau kita lihat bahwa untuk mensupport kan banyak sekali ya. Dari aset pertama dari infrastruktur. Kita sudah menyelesaikan 100%. Semuanya sudah siap. Pasti kita melakukan gencar sosialisasi di layer TV media kita, Trans TV, Trans 7, CNN, CNBC itu sendiri. Juga kita untuk mensupport campaign ini melalui jaringan sosial media kita dan digital publisher kita. Ada Detik, ada CNN, CNBC, semua itu bergerak untuk mendukung suksesi daripada pelaksanaan ASO ini. Dan yang lainnya adalah kita dapat amanah juga untuk mendistribusi set-top box. Saat ini untuk Jakarta kita sudah selesai, hampir 95%, Surabaya kita sudah selesai hampir 90%, yang lainnya berjalan menyusul. Itu pembagian set-top box untuk masyarakat yang tidak mampu ya, yang mendapat semua beban di masing-masing grup, jatah berapa untuk menutup kekurangan yang diberikan oleh pemerintah. Mbak Noko, selama proses menuju analog switch off ini, apa saja tantangan yang ditemui oleh Transmedia? Kalau tantangan saya lihat ya, pertama bagi kita kan ini ada PR ya, PR-nya bahwa memindahkan audiens itu tidak semudah begitu saja, itu pasti tantangan bagi Transmedia. Tantangannya pasti bagaimana biar rekan-rekan ini atau para pemirsa televisi ini akan cepat pindah ke digital. Walaupun dalam prosesnya sudah dibantu tuh ada ke Pak Dadang bahwa nanti analognya jalan, digitalnya jalan. Nanti di analognya ada bumpernya kemungkinan dulu, sementara di switch off dulu gitu. Sementara ini di monitoring gitu. Jadi teman-teman yang misalnya pemirsa TV yang nggak ini udah tahu, oh dia nggak bisa gitu. Berarti dia harus pindah ke digital yang otomatis acaranya akan berjalan. Itu salah satu panduan yang saya tahu dalam berjalannya peralihan digital ini. Yang lainnya masalah karakter kita kan kita tahu ya, kita tuh nggak akan pindah gitu kan. Kalau nggak ada tantangan gitu. Jadi memang intinya kalau tidak terpaksa nggak mau pindah gitu. Dan ini kan kendala dari dulu ada ke bahwa kita khawatir kapan pindahnya, kita ingin memindahkan secara alamiah saja sampai semuanya pindah baru pindah gitu. Kalau seperti itu kita akan sulit untuk tidak paksa untuk pindah kepada digital. Walaupun proses ini kan cukup panjang. Saya rasa 2 tahun ada waktu yang cukup untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kalau banyak yang tidak tahu, ada beberapa masyarakat, saya bilang kalau relatif banyak berapa persen, gitu. Tapi saya lihat ini sebagai proses distribusi pemberitahuan kepada masyarakat, saya rasa sudah banyak. Semua stasiun TV sudah mendistribusikan, ayo pindah, dan setiap di beberapa segmen seperti Trans TV aja. Contoh Trans TV, Trans 7, CNN, CNBC lebih dari 10 spot, lebih dari 10 spot per hari kan. Gitu pemberitahuannya. Harusnya masyarakat ada yang aware dan pasti ada yang mengerti untuk mengenai hal ini. Dan yang lainnya ini agak berbeda nih izin Anake sama Pak Dadang. Kalau di Amerika peralihan digital mungkin
TV digital yang bermain tidak begitu banyak, ada sedikit sekali. Jadi peralihan mudah walaupun Amerika luas. Tapi untuk kita kan regional ya, setiap provinsi karakter dengan bentuk area yang berbeda, ada pegunungan dan lain-lain. Itu sebuah tantangan sendiri gitu. Dan perlu Anda tahu di Indonesia totalnya ada 700-an kurang lebih Anda ke TV digital. Jadi bisa bayangkan masyarakat keragaman informasi yang bisa dapat, keragaman konten yang bisa dapat bagi masyarakat yang bisa diterima. Saya pernah dulu berkunjung di Milan, itu hanya kota Milan saja itu 150 channel yang bisa ditonton. Nah, jadi tontonnya macam-macam, jadi segmented. Ada wedding lah, ada makanan lah, ada apa, ada banyak sekali. Ada movie anak-anak, ada movie apa, semuanya itu udah segmented sekali yang bisa apa yang bisa Anda tonton. Jadi kita kurang lebih se-Indonesia menurut catatan yang terakhir diberikan oleh Kominfo ada sekitar 690 something, 697 atau 693, saya lupa, hampir 700-an. Terusnya yang kedua, tantangannya adanya kepentingan perbedaan stakeholder. Pasti stakeholder penyiaran Indonesia kan pasti ya ada yang mendukung, ada yang masih memperhatikan faktor lain ya, dengan pertimbangan tentu di masing-masing stakeholder ya, pemilik TV gitu. Makanya itu menjadi sebuah hambatan. Tapi saya yakin semua stakeholder sekarang sudah satu bahasa bahwa mereka sebenarnya siap mendukung peralihan kita dari analog ke digital di tahun 2022 2 November ini. Jadi mudah-mudahan aja ini bisa berjalan lancar. Walaupun toh dalam perjalanannya tidak smooth 100%, masalah yang kita hadapi harus kita selesaikan untuk jalannya ini bisa lebih continue, untuk lebih baik lagi gitu.